Halo semua, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan 3 pendekatan OD di perusahaan Telkomsel dalam implementasi My Telkomsel Apps. Kelompok kami terdiri atas 1. Muhammad Farhan Putra Arbi atau Farbi, kedua ada Brandus William atau Willy, ketiga ada Muhammad Arik atau Arik, keempat ada saya sendiri Andrew, kelima ada Henry, keenam ada Rizky Akbar atau Baru. Untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh anggota kelompok Willy. Oke, halo, nama saya Berarus William, nomor induk mahasiswa saya 23019481012. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perubahan yang dicetuskan oleh Lewin, terus kemudian akan disangkutkan dengan konteks My Telkomsel Apps di sini ya. Jadi Lewin tuh sebut ada 3 tahap perubahan. Yang pertama tuh ada tahap unfreezing atau unfreezing stage. Nah, sebelum perubahan dapat diimplementasikan, harus melalui langkah awal yang namanya unfreezing. Karena banyak orang yang secara alami akan menolak perubahan. Terus tujuan dari tahap unfreezing ini adalah untuk menghapuskan perilaku lama, cara berpikir, proses lama, sumber daya manusianya, juga struktur organisasi yang lama. Semua hal tersebut harus diperiksa dengan secara cermat. Karena biasanya dalam suatu organisasi itu udah ada budaya yang melekat nempel di suatu organisasi tersebut. Jadi ibaratnya ini kayak harus dihapuskan dulu, baru kita ubah dengan yang. Nah, hub unfreezing yang ada dalam konteks My Telkomsel ini, contohnya pihak Telkomsel memperkenalkan kemudahan dalam penggunaan My Telkomsel. Jadi para pengguna-pengguna Telkomsel yang dulunya kalau misalkan untuk proses ngisi pulsa tuh harus ke counter atau apa, nah ini udah mulai tahu kalau mau ada cara baru, jadi dia bisa mulai meninggalkan cara lamanya. Terus kemudian yang kedua, pihak Telkomsel mengurangi penjualan pulsa secara tradisional. Nah, ini yang tadi saya kasih contoh. Terus proses yang kedua adalah changing stage atau tahap perubahan. Jadi setelah tahap unfreezing, berikutnya adalah tahap changing, di mana organisasi harus bertransisi atau pindah ke keadaan baru. Langkah perubahan ini juga disebut sebagai transisi atau bergerak, ditandai dengan implementasi perubahan. Jadi setelah tadi ibaratnya dicairkan budaya-budaya lamanya, terus kemudian mulai dimasukin perubahan-perubahannya. Contohnya tahap changing yang ada dalam konteks My Telkomsel adalah pihak Telkomsel menghubungi langsung pengguna-penggunanya yang dari data yang sudah mereka punya. Jadi mereka hubungin untuk misalkan untuk nawarin penggunaan My Telkomsel dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua ada pihak Telkomsel memberikan keuntungan jika menggunakan My Telkomsel. Jadi contohnya kalau misalkan kita mau pakai My Telkomsel, bisa dikasih misalkan gratis telepon sesama operator sekian menit dan lain sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Yang stage ketiga akan dijelaskan oleh Baru. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Akbar Jaya dari NIM 230188210. Di sini saya akan menjelaskan tentang reversing stage. Jadi tahap terakhir yaitu adalah reversing, di mana intinya adalah tindakan memperkuat atau menstabilkan dan memantapkan keadaan baru setelah perubahan. Jadi perubahan yang telah dilakukan dibukukan kembali sebagai norma atau budaya baru. Terus langkah rephrasing penting untuk memastikan norma atau budaya lama tidak berlaku lagi. Nah, contoh tahapan rephrasing dalam konteks My Telkomsel adalah pihak Telkomsel membatasi penjualan pulsa secara tradisional. Lalu pihak Telkomsel terus mengembangkan My Telkomsel agar tetap memenuhi kebutuhan penggunanya sehingga tetap berkembang dan beradaptasi ke depannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya. Saya dari kelompok ini Muhammad Arif Hibatullah Hasan, 230194555, Action Research Model for OD, Perception of Problem Entry atau identifikasi masalah. Langkah-langkah utama yang terlibat adalah tahap ini biasanya dimulai ketika seorang eksekutif kunci dalam organisasi atau seseorang yang memiliki kekuasaan dan pengaruh merasakan bahwa organisasi tersebut memiliki satu atau lebih masalah yang dapat diselesaikan dengan bantuan seorang praktisi OD. Dalam hal ini, My Telkomsel akan membuat suatu hubungan dan kontak antara konsultan dan klien adalah setelah kontak konsultan dan klien memulai proses mengeksplorasi satu sama lain. Selama proses ini,
konsultan menilai probabilitas berhubungan dengan klien, motivasi dan nilai-nilai dari My Telkomsel, kesiapan klien untuk berubah seiring waktu teknologi selalu berubah, dan luasnya sumber daya yang tersedia, dan point leverage potensial perubahan yang dilakukan. Next, yang kedua. Oh, masih yang sama. Di masalah entry, bahwa banyak customer yang mengeluhkan kalau isi pulsa harus counter atau harus ke tempat counter pulsa. Dan di sini My Telkomsel dihadirkan untuk membuat masalah ini disederhanakan melalui aplikasi dan bisa diakses dari mana saja tanpa perlu ke counter-counter, dan bisa diakses dimanapun asalkan ada akses internet dan gadget yang support dengan My Telkomsel. Dan untuk yang kedua, ada interconsultant contracting atau konsultasi dengan ilmu perilaku ahli. Selama kontak awal, praktisi OD dan klien dengan hati-hati menilai satu sama lain. Praktisi memilikinya normatif sendiri, teori perkembangan atau kerangka acuan, dan harus sadar asumsi dan nilai tersebut. Membagikan mereka dengan klien dari awal dan membangun hubungan yang terbuka dan kolaboratif suasana. Dan pada hal ini, My Telkomsel sudah ditinjau dan dilihat oleh berbagai praktisi dan pakar aplikasi dan IT sebelum launching, dan banyak memakai saran daripada perilaku ilmu di bidang ini. Data are collected, diagnosis, pengumpulan data, dan diagnosis awal. Langkah ini biasanya diselesaikan oleh OD praktisi, sering bersamaan dengan anggota organisasi. Ini melibatkan pengumpulan informasi yang tepat dan menganalisis untuk menentukan penyebab yang mendasari masalah organisasi. Dalam hal ini, My Telkomsel akan membuat sebuah data dan angka seperti berapa banyak yang mengakses aplikasi My Telkomsel dalam kurun waktu 24 jam. Dan akhirnya bisa didata dan dijadikan acuan untuk mengantisipasi hal-hal merugikan atau menguntungkan di masa yang akan datang. Dan selanjutnya adalah feedback umpan bagi klien atau kelompok. Karena penelitian tindakan adalah kolaborasi aktivitas, data diagnostik diumpankan kembali ke klien. Biasanya dalam kelompok atau tim kerja pertemuan, langkah umpan balik di mana anggota diberi informasi dikumpulkan oleh praktisi OD, membantu mereka menentukan kekuatan dan kelemahan dari organisasi atau departemen di bawah belajar. Dan My Telkomsel juga menyediakan sebuah saran hal ini. My Telkomsel akan membuat sebuah review dan download di App Store atau Play Store. Bagaimana sebuah kinerja aplikasi My Telkomsel terhadap para customer dan membuat update dan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan data yang dikumpulkan dari ulasan tersebut. Kemudian tahap berikutnya adalah di bagian joint action plan. Nah, pada tahap ini praktisi OD ini dan anggota klien bersama-sama menyepakati tindakan lanjut yang akan diambil. Nah, tindakan spesifik yang akan diambil tergantung pada budaya, teknologi, dan lingkungan organisasi, dan diagnosa masalah dan waktu dan biaya intervensi. Nah, dalam hal My Telkomsel sendiri, di sini praktisi OD dan pihak Telkomsel akan secara bersamaan menyetujui tindakan berikutnya yang akan dilakukan setelah mereka melihat feedback dan menentukan kekuatan serta kelemahan dari departemen perusahaan yang akan dilakukan pengembangan. Jadi dalam hal ini, kemungkinan praktisi OD dan pihak Telkomsel yang akan diajak kerjasama adalah bagian IT misalnya. Nah, kemudian dalam tahap itu mereka akan sama-sama berdiskusi terkait tentang pengembangan yang akan dilakukan. Nah, kemudian mereka juga akan melakukan diskusi dan pengembangan tadi, namun mereka juga harus tetap mempertimbangkan beberapa aspek seperti budaya, teknologi, dan lingkungan organisasi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Atau dalam hal ini ya, dari Telkomsel. Kemudian berikutnya. Nah, kemudian maju ke tahap action. Di tahap ini akan melibatkan perubahan real dari suatu keadaan organisasi ke keadaan organisasi lainnya. Dalam hal ini, dari keadaan organisasi yang sebelumnya atau yang lama ke keadaan yang baru. Nah, di sini biasa juga termasuk menginstal metode dan prosedur baru, di mana nanti biasanya perusahaan dibantu dengan praktisi OD tadi akan mengatur ulang struktur dan desain kerja, serta memperkuat perilaku baru tadi. Nah, tindakan seperti itu biasanya tidak dapat diimplementasikan dengan terlalu cepat atau terburu-buru.
melainkan memang ini proses yang memerlukan periode transisi dikarenakan organisasi bergerak dari masa yang lama ke masa depan yang baru, dan terkadang memang ada sedikit hambatan seperti mungkin ada beberapa anggota organisasi yang belum siap untuk menerima perubahan baru yang akan diimplementasikan. Nah, dalam hal MyTelkomsel, praktisi OD dan departemen yang terkait tadi, mereka di sini mulai mengimplementasikan rencana yang sudah mereka buat dan mereka tentukan dari tahap sebelumnya. Kemudian, Telkomsel sendiri akan mengimplementasikan prosedur, struktur, dan desain kerja baru supaya bisa menyesuaikan perubahan baru yang dibuat, seperti contohnya yang merubah prosedur kerja lama dari cara yang tradisional mungkin ke cara baru yang lebih terdigitalisasi. Nah, kemudian proses ini juga bisa mendapat perlawanan dari pihak yang sulit menerima perubahan. Seperti yang saya jelaskan tadi, terkadang memang ada orang-orang yang belum siap menerima perubahan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, oleh karena itu, dalam perubahan Telkomsel dari sebelum ada MyTelkomsel dan setelah ada MyTelkomsel, diperlukan dan akan dilakukannya yang namanya proses transisi tadi, supaya semua anggota organisasi merasa nyaman dalam proses transisi proses perubahan tersebut. Dan berikutnya, nah kemudian yang terakhir adalah bagian assessment. Nah, di dalam bagian ini, action research adalah proses siklus di mana data juga harus dikumpulkan setelah tindakan diambil untuk mengukur dan menentukan efek dari tindakan untuk memberikan hasil kepada organisasi. Jadi setelah dilakukannya action, dalam tahap ini biasanya perusahaan akan mengevaluasi ulang, menilai ulang bagaimana perubahan yang mereka terapkan tadi. Nah, jika dirasa memang kurang tepat, memang terkadang dibutuhkan yang namanya diagnosis ulang dan bisa jadi perlu dilakukan tindakan baru. Nah, dalam hal MyTelkomsel, di tahap ini, kami melihat bahwa Telkomsel akan mengevaluasi dan mengumpulkan data dari aksi perubahan yang diambil oleh Telkomsel tadi. Kemudian, mereka juga akan melihat apakah terdapat perubahan yang positif dan signifikan bagi Telkomsel dengan dibuatnya aplikasi MyTelkomsel. Atau malah justru perubahan tersebut malah membawa dampak buruk bagi perusahaan. Dan kemudian setelah melihat dan mengevaluasi hal tersebut, maka praktisi OD dan departemen yang mengerjakan perubahan tadi akan melaporkan dan mendiskusikan kepada pimpinan untuk mengambil langkah berikutnya yang paling tepat untuk perusahaan seperti apa. Nah, setelah melihat dan memutuskan apakah perubahan setelah melihat hal tersebut, kemudian kita juga perlu menanyakan apakah perubahan melalui aplikasi MyTelkomsel harus terus dilanjutkan dan dikembangkan atau malah diberhentikan jika dirasa tidak baik. Nah, jika dilanjutkan, maka perusahaan akan terus melakukan siklus ARM dari proses feedback, joint action planning, dan action secara terus-menerus. Namun jika diputuskan untuk diberhentikan, ya maka jika kita lihat dalam proses siklus ARM, maka perusahaan harus kembali mengulangi siklus ARM dari perception of problem sampai proses terakhir, yaitu assessment ini, untuk mencari solusi yang baru dan yang paling tepat untuk Telkomsel sendiri. Sekian bagian dari saya, berikutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok berikutnya. Oke, saya Henry Kusniawan dengan NIM 230191450. Teori lipid for OD. Poinnya pertama adalah development of need for change atau pengembangan pada kebutuhan untuk perubahan. Lipid, Watson, dan Wesley menyarankan bahwa pencairan terjadi dalam salah satu dari 3 cara. Yang pertama, agen perubahan menunjukkan kebutuhan dengan, misalnya, menyajikan data dari wawancara yang menunjukkan adanya masalah serius. 2, pihak ketiga melihat kebutuhan dan menyatukan agen perubahan dan sistem klien potensial. Ketiga, sistem klien menjadi sadar akan kebutuhannya sendiri dan mencari bantuan konsultatif. Seiring berkembangnya zaman serta teknologi komunikasi, serta komunikasi dapat dilakukan tanpa batasan waktu, jarak, dan tempat. Dengan terus berkembangnya teknologi, dapat dikatakan bahwa pengguna smartphone akan terus bertambah. Oleh karena itu, Telkomsel terus mengembangkan layanan digitalnya, salah satunya adalah MyTelkomsel. MyTelkomsel adalah layanan berbentuk aplikasi yang diluncurkan Telkomsel untuk memberikan kemudahan mengelola akun dan mengakses layanan pelanggan dengan menggunakan smartphone. Aplikasi MyTelkomsel tersebut dapat langsung diunduh melalui App Store untuk iOS dan Play Store untuk Android.
Aplikasi My Telkomsel memberikan layanan yaitu informasi terkait nomor telepon, pemakaian, kuota, dan pulsa, dan mempermudah isi pulsa serta pembelian paket. Ada lagi fitur promo and notification yang berguna bagi pelanggan yang ingin mengetahui promo terbaru yang dikeluarkan Telkomsel, serta notifikasi pemakaian paket internet dari kartu yang dipakai. Dengan My Telkomsel, aplikasi pelanggan tidak perlu antri atau berpergian untuk membeli pulsa atau membayar tagihan, sehingga bisa menghemat waktu mereka yang berharga karena semua dapat dilakukan sendiri. Oke, next. Establishment of a change relationship atau pembentukan hubungan perubahan. Penulis bermaksud mengembangkan upaya kerja kolaboratif antara agen, perubahan, dan sistem klien. Lipit dan rekan-rekannya berpendapat bahwa seringkali sistem klien tampaknya mencari jaminan bahwa agen perubahan potensial cukup berbeda dari sistem klien untuk menjadi ahli yang nyata. Namun cukup seperti itu untuk dipahami dan didekati secara menyeluruh. Pada My Telkomsel, praktisi OD telah meneliti bahwa layanan seluler telah menjadi kebutuhan dasar yang melekat bagi masyarakat. Sehingga dengan mengembangkan channel distribusi produk dan layanan Telkomsel, melalui aplikasi My Telkomsel, diharapkan dapat terus memberikan layanan terbaik kepada pelanggan. Kehadiran My Telkomsel merupakan salah satu upaya Telkomsel untuk terus meningkatkan pelayanan yang diberikan kepada para pelanggannya. Oke, next. Diagnosis. Diagnosis masalah sistem klien di mana agen perubahan mengumpulkan informasi dan mencoba memahami sistem, khususnya area masalah. Pada My Telkomsel menganalisa di dunia digital yang semakin mobile, Telkomsel menyadari bahwa semakin banyak pelanggan yang menggunakan smartphone. Smartphone tidak lagi hanya digunakan oleh kalangan pebisnis. Seiring perkembangan zaman, smartphone mulai digunakan oleh setiap orang. Dengan begitu, pulsa sebagai satuan biaya yang dibayar di depan untuk dapat menggunakan layanan data dan komunikasi sudah menjadi salah satu bagian penting dari kebutuhan sehari-hari untuk menunjang aktivitas dan komunikasi mereka. Saat ini, pengguna data Telkomsel didominasi berasal dari mobile. Tentunya kebutuhan pulsa atau paket data selalu ada. Untuk menjawab permasalahan tersebut, Telkomsel mengeluarkan My Telkomsel. Aplikasi My Telkomsel adalah aplikasi self-service yang memberikan pengalaman baru dan kemudahan untuk pelanggan Telkomsel yang memberikan layanan berbentuk aplikasi yang diluncurkan Telkomsel untuk memberikan kemudahan akses pelayanan pelanggan yang menggunakan smartphone atau tablet. Dengan begitu, aplikasi My Telkomsel dapat menangani masalah terhadap dunia yang terus berkembang dalam meningkatkan pelayanannya. Oke, next. Examination of alternative. Pemeriksaan rute dan tujuan alternatif melibatkan penetapan tujuan dan niat tindakan dan juga termasuk menentukan tingkat motivasi untuk perubahan dan awal dari proses pemusatan energi. Dalam dunia bisnis, harga bukanlah satu-satunya faktor penting dalam menentukan pembelian, akan tetapi juga kualitas pelayanan dan kenyamanan. Berdasarkan berbagai keinginan pelanggan tersebut dan ketatnya persaingan di industri telekomunikasi seluler ini, maka perusahaan seluler harus dapat memenuhi kebutuhan pelanggan untuk memenangkan persaingan dengan kompetitornya. Untuk itu, perusahaan harus dapat mempelajari perilaku konsumen, terutama faktor-faktor yang berhubungan dalam keputusan menggunakan aplikasi My Telkomsel Apps. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furhan Putra Arbi, NIM saya 23019, 3516. Selanjutnya, melanjuti dari Henry tadi, ada poin actual change. Jadi di tahap ini adalah tahap di mana memilih peran untuk agen perubahan. Agen perubahan ini sangatlah penting karena mereka lah faktor utama yang dimana dibutuhkan untuk menyukses perubahan ini. Di dalam Telkomsel sendiri, mereka pun memiliki banyak bagian yang dimana bagian-bagian ini membantu perusahaan dalam survive menghadapi kompetitor. Salah satu bagiannya adalah digital product dan channel development. Kedua departemen ini sangat berhubungan dengan My Telkomsel Apps. Dan bagian ini tuh merupakan salah satu actual change yang diterapkan oleh Telkomsel sehingga terbentuklah satu output besar yang memiliki benefit banyak, baik untuk perusahaan maupun pihak customer, yaitu My Telkomsel Apps. Next. Selanjutnya ada generalization and stabilization of change.
Setelah itu dilanjutkan ke tahap yang dimana perubahan yang ada harus stabil atau bisa dikatakan perubahan yang ada harus dipertahankan. Perubahan yang ada perlu juga didorong dan dibantu dengan komitmen yang kuat. MyTelkomsel Apps hingga sekarang pun semakin banyak digunakan oleh customer yang dimana bagi pengguna iOS, di bagian App Store dapat dilihat bahwa MyTelkomsel Apps memiliki rating 4,6 out of 5. Dan yang terakhir ada achieving a terminal relationship. Disinilah di tahap di mana perubahan yang terjadi akan terus berjalan dan diharapkan dapat berjalan secara mandiri. Hal ini dilaksanakan secara bertahap supaya individu-individu yang terlibat akan semakin mandiri dan juga memiliki peningkatan tanggung jawab, sehingga perubahan yang diharapkan akan berjalan secara mandiri dan dapat terrealisasikan. Dapat kita ketahui bahwa MyTelkomsel Apps terkadang memiliki banyak keluhan dan juga kendala. Namun disinilah tugas manajer dan staf yang dimana perlunya komunikasi yang bagus dan juga pencarian solusi secara bersama, sehingga penyelesaian masalah akan lebih mudah dan juga lebih terorganisir apabila diselesaikan dan didiskusikan secara bersama. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.